dari jauh, jadi pas saya ajak ngomong di Swedia, tugas kita di Swedia, di Swedia di sini. Kita langsung mohon maaf untuk telah 20 menit. Silakan. Sambil dinikmati hidangannya. Kurang. Yang pertama, Bapak Wagub selaku Ketua Pelaksana KPAP DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Esmas Pemprov DKI, para pimpinan SKPD yang kami hormati, pembina wilayah DKI Jakarta dari KPAN, para tim pelaksana KPA, para sekretaris KPA, para ketua Pokja yang dalam hal ini diwakili oleh para SKPD, 9 SKPD, para tim asistensi dan tim advokasi, ketua forum LSM Peduli AIDS Jabodetabek, tim analisa penyusunan hasil evaluasi Renstra HIV 2008-2012, Dr. Lia dari Ikatan Dokter Indonesia, yang terhormat eksternal evaluator yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Utomo, MPH beserta tim, konsultan penyusunan rencana strategis 2012-2017, Dr. Ede Surya Darmawan dari FKM UI, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub atas kesempatan yang diberikan kepada KPA untuk menghadirkan Prof. Budi beserta timnya dalam rangka memaparkan hasil evaluasi Renstra tahun 2008 sampai 2012, membangun pertanyaan dan rekomendasi serta hal-hal lain yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Budi Utomo. Maksud tujuan kami adalah bahwa untuk pemaparan hasil evaluasi program penanggulangan AIDS di Provinsi DKI Jakarta ini di hadapan Bapak Ketua KPAP, mohon kiranya arahan ataupun perbaikan untuk bahan penyusunan ke depan. Karena pada saat ini kami juga sedang menyusun bersama Dr. Ede dan FKM UI dan seluruh tim untuk rencana 2012 sampai 2018. Kemudian juga bahan evaluasi bersumber dari seluruh kegiatan dan penjangkauan baik yang dilakukan oleh KPA Provinsi, KPA Kota selaku koordinator dan fasilitator maupun yang dilakukan oleh mitra-mitra internasional dan seluruh yang peduli dengan HIV dan AIDS dan melibatkan sektor terkait baik pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk itu kami mohon izin kiranya dapat disampaikan oleh Bapak Profesor Budi Utomo. Terima kasih Bu Rohana. Yang terhormat Bapak Wagub, pejabat pembina DKI Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPAP K DKI Jakarta, Pokja terkait, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Universitas Indonesia. Mendapat kehormatan untuk melakukan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta tahun 2008-2012. Mohon maaf agak slide-nya agak padat gitu ya, mungkin sedikit makan waktu, jadi kalau nanti saya menyampaikan dan kurang jelas, dengan senang hati untuk diinterupsi tanya jawab dan sebagainya. Oleh karena mempertimbangkan bahwa ini variasinya tidak hanya dari sektor kesehatan, saya akan menyiapkan satu slide secara singkat apa itu HIV dan AIDS. AIDS itu adalah sindroma penyakit, sindroma gejala akibat hilangnya kekebalan
sifat virus ini walaupun terinfeksi tubuh manusia tidak ada gejala apa-apa, sembuh, latensinya panjang 5-10 tahun latensinya sampai timbul AIDS. Diagnosa selama latensi hanya dengan tes antibodi. Justru penularan terutama pada saat sebelum timbul AIDS. Penularan HIV memang secara teoritis melalui pertukaran cairan tubuh, tapi faktual di Indonesia dan di banyak negara berkembang itu melalui penyuntikan jarum suntik tidak steril, terutama pada hubungan seksual. Dan sekarang ini kecenderungan penularan itu lebih didominasi oleh hubungan seksual berisiko. Virus sekali masuk akan menetap seumur hidup, tidak ada obat, dan pada akhirnya kekebalan hilang. Berbagai bakteri atau kuman yang tadinya itu tidak menimbulkan penyakit oleh karena kekebalan hilang akan menjadi menimbulkan penyakit dan sifatnya fatal, kematian. Biasanya sekitar 2-3 tahun setelah timbul AIDS akan meninggal. Tapi sekarang sudah ada obat, tetapi bukan membunuh kuman, membunuh virus, tapi hanya melambatkan perkembangbiakannya. Belum ada obat. Program memang belum ada vaksin, belum ada obat ya, untuk membunuh virus. Vaksinnya adalah perubahan perilaku. Oleh karena itu, program ini biasanya melakukan pencegahan secara reguler. Dan ini singkatannya untuk memudahkan saja, ABCD. A itu abstinen, memang secara teoritis ini yang idealistik, tapi praktek ya tidak mungkin. B adalah setia dengan satu pasangan. C ini penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Ini sebetulnya yang best practice di banyak negara. Ya. Oleh karena kegiatan seksual berisiko itu memang dianggap immoral, tapi dalam praktek itu terjadi. Kemudian D itu kaitannya dengan penggunaan obat yang ilegal. Pencegahan memang murah, ya, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Kondom misalnya, untuk konteks Indonesia, kondom itu stigmatik, dilabel sebagai mendorong perselingkuhan, immoral dan sebagainya, sehingga upaya promosi kondom, walaupun itu menjadi satu pilar utama program, dalam praktek itu tertatih-tatih. Kemudian yang kedua, ART, itu singkatan dari antiretroviral treatment. Ini sekarang sedang digalakkan, menghambat kembang biak virus, memperpanjang usia, mengurangi penularan juga. Ya. Tetapi obat ini mahal dalam jangka panjang. Kalau ini nanti dibiayai oleh pemerintah, dalam jangka waktu 20 tahun kita akan tersedot dananya untuk ini. Ya. Memang ini lebih jalan, tetapi juga di samping itu mereka-mereka yang terinfeksi itu suka dijangkau. Jadi yang ini kalau mau mengobati kan harus positif dulu. Untuk menentukan, untuk melakukan tes saja mungkin baru sebagian kecil. Ya, jadi sekarang kecenderungannya pencegahan primer melalui promosi kondom sama penggunaan obat ini ART itu harus bersama-sama. Secara teoritik, kalau kita ingin virus itu tidak menyebar luas. Sekarang epidemi penyebaran HIV di DKI masyarakat hanya dalam kantong-kantong terkonsentrasi, yaitu pada kelompok risiko tinggi. Siapa itu? Sebetulnya menurut definisi yang mereka yang melakukan perilaku seks berisiko. Tetapi untuk gampangnya dilabel ya penasun itu pengguna asap suntik, penjajah seks, dan pelanggan tentu saja
kemudian lelaki suka lelaki, waria, dan sekarang ini ada istilah baru yaitu tempat atau lokasi. Industri-industri baru dengan sekitarnya itu juga populasi berisiko. Karena biasanya tempat-tempat seperti itu juga akan timbul transaksi seks di sekitarnya. Untuk DKI Jakarta itu lebih tinggi dari angka nasional. Mungkin Jakarta, Bali, Papua itu menempati urutan pertama di dalam tingkat prevalensi. Memang variasi antara kelompok dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ini data tahun 2006, Kenasun itu angkanya 55%, waria 34%, wanita penjajah seks 10%, LSL 8%, ibu hamil 0,02%. Memang ibu hamil kecil, tapi jangan lupa melihat angka-angka ini jangan semata-mata melihat angkanya, tetapi lihat denominatornya. Ya. Di antara semua ini, yang paling banyak tentu saja ya ibu hamil yang mewakili masyarakat. Nomor 2 wanita penjajah seks, hampir ada di setiap kota, ya, bahkan ibu kota kabupaten. Data tahun 2011 itu meningkat nyata. Kemudian yang mengkhawatirkan itu prevalensi pada ibu hamil, tetapi memang datanya sendiri kita perlu yakin, itu ada kecenderungan angkanya sudah lebih dari 1-2%. Menurut WHO, kesepakatan kalau angka HIV pada ibu hamil itu 2% itu sudah dianggap sebagai situasi kritis. Artinya itu sebagai petanda virus sudah masuk pada populasi umum. Memang epidemi ini tersembunyi, kita nggak merasa ada masalah. Tetapi kalau kita ke rumah sakit Cipto misalnya, dulu 5-10 tahun yang lalu itu klinik itu sepi, sekarang antri. Bahkan banyak anak-anak yang HIV positif. Kalau anak-anak HIV positif itu pasti tertular dari orang tuanya. Jadi kesimpulannya bahwa HIV itu tidak semata-mata penyakit dari mereka yang melakukan perilaku langsung, tapi juga bisa berdampak. Ya. Kita bayangkan suatu saat kalau HIV itu sudah meluas, itu kita ke rumah sakit, segala juga takut, transfusi darah segala macam juga berisiko. Nah ini ada data tahun 2006 darah donor, jadi darah donor yang sudah ditarget, sudah di screen, itu dalam 4 tahun angkanya melonjak hampir 3 kali lipat. Dari tadinya 7/100 menjadi 22/100. Sebetulnya kita ingin mencari data tahun 2011, tetapi mendapatkan informasi bahwa datanya kurang meyakinkan. Seharusnya seluruh darah itu harus ditabis. Kemudian mengenai respon, ya, respon ini kita bisa melihat dari sisi teori sama sisi faktual. Pertama, KPAP provinsi, ya, provinsi, Komisi Penanggulangan AIDS di provinsi, kemudian kabupaten itu melakukan koordinasi dan fasilitasi, tetapi sektor layanannya itu dilakukan oleh SKPD plus RSM. Diharapkan mereka merancang melaksanakan program ini yang saya pahami dari kebijakan digital. Lalu untuk komitmen untuk tahun ini ada Selasa 2008-2012 kita lihat fokus program kesehatannya, fokus programnya memang pencegahan, saya lihat di situ, mencegah sekian infeksi, menjangkau 80% populasi risiko tinggi dan seterusnya. Saya tidak membacakan keseluruhan tujuan dari program itu. Intinya tujuan program penanggulangannya itu hanya 2 sebenarnya: mencegah, menyetop kalau bisa penularan baru. Lalu mereka yang sudah
terinfeksi itu ditingkatkan kualitas hidupnya. Mungkin tambahan lagi yaitu memitigasi dampak dari penularan HIV atau epidemi HIV itu ke masyarakat luas. Nah, khusus mengenai pertanyaan evaluasi ini kita bangun bersama, ada 3. Bagaimana kinerja program? Kita mengukur kinerja program itu dari 3 hal. Karena ujung tombak dari program itu kan pada akhirnya layanan. Satu adalah cakupan layanan. Kalau cakupan layanannya itu kita ingin berdampak harus besar, memadai, berkualitas tentu saja, dan rutin berkelangsungan layanan. Satu tidak ada ini timpang, jadi ini kita gunakan sebagai indikator. Kedua, dari aspek efektivitas program, hasilnya. Ya. Percuma kita melakukan satu investasi program bersusah payah, tetapi kalau epideminya terus berlangsung. Jadi ukurannya ukuran epidemi. Dan tentu saja kita menjalankan program ini pada suatu konteks, suatu sistem yang sangat kompleks dengan segala melibatkan banyak orang, masyarakat juga banyak hambatan dan tantangan. Kita ingin juga melihat apa hambatan dan tantangan dari program ini. Mungkin sedikit waktu saya akan menjelaskan juga mengenai logikanya berikutnya. Jadi gini, saya mencoba untuk mengurai mengenai program HIV/AIDS yang tidak lebih juga sama prinsipnya dengan program-program pembangunan yang lain. Saya mulai yang namanya program itu mungkin kita bisa bagi menjadi 3. Pertama adalah pada level kebijakan. Jadi suatu program itu 3 fungsi pokok harus jalan. Kalau salah satu tidak jalan, timpang. Kita lihat yang lingkaran 3 di bawah itu sebelah kiri. Ini ada 3 program. Suatu program itu harus ada fungsi kebijakannya. Kebijakan ini ibarat akan memandu kita. Tujuannya kemana, apa yang kita lakukan, siapa yang terlibat, dan bentuk kebijakan ini itu harus tentu saja kita harapkan efektif, artinya memang relevan, dan tentu saja harus realistik sesuai dengan keterbatasan kita. Jadi salah satu bentuk kebijakan itu Renstra yang dibuat oleh KPAP itu kita anggap sebagai satu kebijakan. Perda-perda, SK-SK itu semuanya kebijakan. Tapi kita tahu yang namanya kebijakan itu kan hanya intensi, ya. Tidak serta-merta berdampak kalau itu tidak dilaksanakan. Nah, di sini harus ada jaminan pelaksanaan dari kebijakan itu. Fungsinya harus jalan. Apa itu? Termasuk aspek legal, ya, termasuk instruksi, pedoman-pedoman yang teknis, dan tentu saja sumber daya. Nah, ini harus jadi kita tidak mungkin hanya membuat Renstra, tetapi tidak ada jaminan pelaksanaannya. Dan di antara semua itu, tahunya bahwa tujuan kita tercapai, apakah program kita jalan atau enggak, fungsi assessment harus jalan. Karena fungsi assessment itu akan membantu kita. Masalahnya apa? Kenapa kalau enggak jalan? Ya. Bagaimana solusinya? Dan ini selalu yang namanya 3 ini harus berjalan sama, kait mengait. Hanya dengan 3 fungsi pokok berjalan ini, maka program akan bermuara menjadi satu layanan. Nah, ada di sini masalahnya. Kalau ini adalah levelnya adalah Bapak Ibu sekalian yang duduk di sini di level ini 3 ini. Jadi KPAP dengan segala sektor-sektor terkait yang tadi sudah disampaikan. Di level ini, level yang sangat kritikal di sini, yang layanan ini. Bagaimana menjamin bahwa proses pelaksanaan kebijakan, termasuk di situ isinya koordinasi, kolaborasi, keputusan-keputusan termasuk aksi, ya, itu
bermuara menjadi suatu layanan yang menjangkau luas masyarakat sasaran. Kalau jangkauannya hanya spotty, jadi hanya spotty itu kalau kita bicara layanan itu konteksnya tidak hanya fisik ya, tapi juga waktu. Ya. Jadi kalau kegiatannya setahun sekali, sebulan sekali nggak ada. Ya. Kedua, tentu saja mutu. Ya, layanan yang bermutu, ada standarnya itu, dan tentu saja berkelangsungan, sustain. Ya. Hanya dengan, tapi begini, adanya layanan yang akses, bermutu, dan mutu ini, biasanya kalau itu kita punya sistem informasi yang bagus, itu kita bisa ukur. Tetapi kalau ini bagus, tetapi ternyata perilaku masyarakat itu nggak berubah, nggak ada gunanya juga. Masyarakat bisa saja berinteraksi dengan layanan, tapi kan belum tentu menjamin dia berubah perilakunya. Ya, jadi ini mutu ini juga menyangkut sampai dia memang betul-betul suatu layanan yang mampu menyadarkan masyarakat mereka berubah perilakunya, ya. Perubahan perilaku risiko, termasuk motivasi mencari layanan. Ya. Karena untuk testing itu tidak semata-mata hanya didrive oleh pelayanan. Masyarakat sendiri harus punya demand untuk mencari layanan. Dan hanya dengan itu epidemi dapat terjadi. Ini kira-kira, dan satu lagi catatan bahwa semua ini dalam konteks sosial ekonomi, budaya, politik yang bisa mendorong atau menghambat. Ini kira-kira kerangka logik dari evaluasi. Sekarang kita langsung ke hasil kesimpulan dan rekomendasi. Coba kita lihat. Kalau saya melihat fisik dari banyaknya surat keputusan, banyaknya perda, kemudian renstra, juga besarnya pendanaan untuk KPAP DKI Jakarta, komitmen tinggi. Ya. Ada legislasi, renstra, dan sebagainya. Ya. Tetapi prakteknya belum optimal. Ya. Kenapa? Ya, jadi ini rekomendasinya ini sebetulnya kaitannya dengan ini yang ditulis praktek belum optimal. Pertama, bahasanya belum sama. KIP memang untuk KPAP dianggap prioritas, tetapi apa betul di sektor layanan juga prioritas? Belum tentu. Ya. Jadi di daerah-daerah di luar Jakarta itu malah jauh lebih ya situasinya lebih kurang menganggap HIV itu suatu masalah. Ya. Jadi ini bagaimana supaya prioritas ini konsisten dari level kebijakan sampai sektor layanan. Ya. Ini maksudnya sampai tingkat SKPD, termasuk LSM, terutama juga yang namanya prioritas itu biasanya selalu kita menganggap ini verbal atau fiscal commitment. Jadi perdanya ini perda yang masih sifatnya intensi, belum memandu operasional spesifik, karena yang namanya program itu kan ada banyak layanan. Kalau tidak salah di Rensprada itu ada sampai sekitar 6 sampai 7 jenis layanan. Tetapi yang namanya strategi targeting tadi yang sekian mereduksi sekian, saya belum melihat logikanya. Oleh karena tidak spesifik mengacu pada setiap layanan. Jadi termasuk strategi mengatasi hambatan-hambatan. Memang disebut tidak mudah, memenuhi banyak orang, stigma segala macam. Tapi strateginya yang strategik mengatasi hambatan-hambatan ini tidak dijabarkan di situ. Padahal yang namanya pelaksanaan itu sektor yang di bawah juga pegang peranan. Jadi maksudnya yang diperlukan oleh seluruh jajaran yang menjalankan program tidak saja Rensprada, tetapi juga diklat, bisnis dan sebagainya itu penting. Itu yang belum ada. Ya. Kemudian kadang-kadang juga tidak semua program punya payung hukum, tadi sudah disampaikan, juklas bisnis dan ketenagaan yang jelas, dan pembiayaannya juga tidak spesifik. Jadi pembiayaan baru global, tapi belum
dirinci. Ya. Lalu juga supaya sementara ini agak spesial ya. Kalau saya lihat program HIV ini agak beda dengan program-program kesehatan pada umumnya, karena sasarannya adalah populasi risiko tinggi, ya, perlu penjangkauan. Dan sementara ini kalau kita bicara program penjangkauan, mohon maaf, sistem layanan kesehatan kita ini dalam praktek kurang. Ya, kita lebih menunggu melalui puskesmas dan sebagainya. Memang menjangkau ke masyarakat, tetapi bukan pada kelompok risiko tinggi. Sementara ini interface dengan kelompok risiko tinggi itu banyak dilakukan oleh LSM. Nah, ini kadang-kadang dilematik. Sementara LSM ini tergantung pada donor asing saat ini. Berikutnya. Nah, ini jaminan untuk pelaksanaan. Ini masalah kompetensi teknis dan manajerial. Tidak hanya sebetulnya tidak ada masalah koordinasi dan fasilitasi, tapi juga masalah di bawah ya. Nah, ini kita tekankan koordinasi fasilitasi ini, maksudnya ini KPAP kalau dari segi kuantitas kan tenaganya cukup, ya. Tenaganya cukup, kurang, tenaganya cukup, tapi kemampuan ininya mungkin perlu ditingkatkan. Sementara kalau kita bicara tenaga program layanan itu sangat kurang. Ini rekomendasinya adalah meningkatkan kompetensi, terutama di dalam programming, menentukan prioritas masalah, mengembangkan, ya, menguji pendekatan strategis. Ya. Jadi bagaimana menggunakan data yang ada? Saya melihat data banyak dikumpulkan, tapi kemampuan untuk memaknai data itu dalam konteks programming itu belum jalan, belum optimal. Nah, saya tidak tahu apakah memungkinkan untuk tenaga untuk layanan-layanan prioritas. Kalau saya boleh dari pengalaman selama ini, dari 7 jenis program layanan yang efektif tapi sebetulnya teori itu mudah dijalankan walaupun praktiknya susah, itu adalah kalau untuk pencegahan melalui penularan seksual itu ya promosi kondom sebetulnya, ya. Sampai sekarang belum ditemukan cara yang lain. Ya. Memang penting pendidikan dan sebagainya, tapi kita menghadapi epidemi yang sudah di depan mata, mau tidak mau kita harus menggunakan berbagai cara. Lalu kedua, untuk penularan melalui jalur suntik, ini agak sedikit perlu dipahami. Ada 2 tipologi epidemi HIV pada penasun. Epidemi ini bisa meningkat dari 5% sampai 80% HIV dalam waktu relatif pendek. Ya. Tapi pada penjajah penularan seksual itu biasanya lambat, tapi dia meluas. Dan dia kadang-kadang potensi untuk menyeberang ke populasi umum jauh lebih besar karena pelanggan itu. Ya. Jadi pelanggan jumlahnya jauh lebih banyak, ya, 4 kali, 5 kali lipat atau bahkan lebih. Tapi masalahnya kita tidak tahu siapa pelanggannya. Ya. Makanya di dalam program-program kadang-kadang banyak inovasi-inovasi, misalnya di tempat kerja, di tempat-tempat yang kita anggap punya potensi untuk perilaku risiko. Ya. Jadi kita perlu untuk DKI Jakarta ini kira-kira populasi risiko itu terkonsentrasi di mana, itu kita bisa lakukan satu program penjangkauan yang lebih intensif. Ya. Berikutnya, fungsi asesmen memang saya lihat ada jaringan informasi Jakarta Information System ya. Tetapi kalau saya lihat fokusnya masih terbatas pada informasi layanan. Padahal kita perlu juga informasi tentang epidemi, informasi tentang kelemahan program sana sini dan sebagainya. Jadi perlu surveillance itu dibuat lebih sistematik dan rekomendasinya beberapa diantaranya adalah
bagaimana supaya informasinya itu lebih akurat sesuai kebutuhan, kemudian lebih memudahkan akses hingga digunakan. Sementara ini ada beberapa keluhan dari rekan-rekan LSM tidak mudah mengakses informasi itu. Dan bagaimana tentu saja mengembangkan dan melaksanakan penelitian operasional. Operasional itu penelitian-penelitian yang sifatnya ya berangkat dari harus ada program, ada masalah, baru mencari pemecahan strategis. Termasuk tentu saja sebenarnya harus diperbaiki untuk fungsi assessment-nya berikutnya. Ini forum teratur kita masukkan karena ini penting. Memang ini komitmennya tinggi, berbagai kebijakan sudah ada tadi sudah disampaikan. Tapi faktanya epidemi itu masih aktif. Dari mana tahu aktifnya? Kalau kita lihat dari survei-survei yang dilakukan secara teratur oleh Kementerian Kesehatan dan juga beberapa organisasi lain, penggunaan kondom itu masih besar. Walaupun distrik kondom itu besar. Kemudian prevalensi pada populasi kunci masih tinggi, terutama pada RS itu meningkat tajam. Yang tadinya angkanya hanya sekitar 20%, perangkat terakhir itu menjadi sekitar 50% lebih. Ini hampir 3 kali lipat. Lalu ini juga yang mengkhawatirkan saat peningkatan HIV pada ibu hamil. Jadi ini surveillance untuk ibu hamil ini kita anggap penting oleh karena dia itu sebagai pertanda apakah virus sudah membahayakan masuk dalam populasi umum. Memang ini saya masih ingat pada awal tahun 90-an sebetulnya analisis seperti ini sudah pernah dilakukan, tapi kita menganggap Indonesia bakal akan seperti waktu itu Thailand dan sebagainya. Tapi ternyata betul kita akan bereaksi setelah terjadi kebakaran virus masuk. Tapi dulu kita nggak akan menyangka bahwa epidemi itu seperti sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat Papua. Bagaimana kita membuat satu forum teratur bisa sebulan sekali, yang intinya itu mendiskusikan masalah-masalah program konkret, ya perbaikan program. Intinya, ya nanti coba berikutnya, nanti ada komentar terutama masalah layanan, ya nanti. Mungkin terakhir, walaupun di sini disebut, tapi nanti ada rekomendasi tersendiri berikutnya. Ini pendanaan ini juga menurut kami melakukan evaluasi, kita perlu perhatian. Memang kalau kita lihat dari jumlah budgetnya besar, 15 sampai 25 M, ya, sekitar 30% untuk sekretariat, sisanya untuk program melalui sekretariat. Tetapi dalam praktek, ya, program-program layanan primer yang penting prioritas itu justru tidak menerima dana ini. Dananya justru dari donor, dari LSM. Karena memang saya tanyakan ke teman-teman di KPAP karena masalah peraturan dana hibah tidak bisa dihibahkan lagi. Nah itu mungkin nanti lebih eksplisit bagaimana supaya program-program ini, mohon maaf ya, masalah utama program HIV kita, ya, sebetulnya yang paling kritikal adalah di depan di sektor layanan. Ini sambil diskusi aja. Ya silakan. Nah sekarang pertanyaannya memang kita dapat banyak pengaduan LSM merasa tidak terakomodir oleh kami. Nah, saya juga baru sadar lagi, ya. Saya ketuanya, saya lupa lagi. Betul ya. Saya lupa. Ya. Jadi kami butuh sebetulnya kalau hibah LSM bisa selama dia sudah yayasan 3 tahun. Itu syaratnya. Jadi kalau baru bentuk LSM tidak bisa. Tapi kalau dia sudah umurnya sudah 3 tahun, ada akte notarisnya semua bisa. Nah sekarang yang kami susah bagaimana untuk menentukan LSM mana yang mesti kami hibah. Apakah nanti juga sama juga menjadi hibah atau 30% atau 50% habis lagi untuk sekretariat lagi misalnya. Pertanyaannya yang
memberikan hibah kepada LSM itu pemerintah daerah. Pemprov. Oh, bukan dari KPAP. Bisa Pemprov langsung. Oke, kalau gitu. Jadi KPAP kan jujur aja, Prof, ini kan KPAP ada amanat undang-undang kan dibentuk KPAP kan. Iya. Jadi sebetulnya waktu saya komisi 2, saya juga udah usul berapa kali, baik komisi perlu dibuarin sebetulnya. Kalau mau lebih hemat, bisa seperti itu. Kalau baik komisi-komisi, itu kan produk dari reformasi. Kita menganggap birokrat ini, dinas-dinas atau departemen kementerian ini tidak bisa kita andalkan waktu terjadinya reformasi. Sehingga dibentuklah komisi-komisi untuk membantu. Kan itu dasarnya bentuk komisi dulu. Sebetulnya tugas-tugasnya saya overlap dengan SKPD kesehatan, jadi overlap semua. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kita udah minta kaji waktu itu sama Seknek, sudah dikaji, ada berapa puluh komisi harus dibubarkan sebetulnya. Tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan. Saya waktu 2,5 tahun di Komisi 2, hampir tiap kali rapat dengan Seknek itu, Pak Sudi Siralahi, kita tanyakan itu. Sampai beliau pun agak sewot lama-lama. Kita tanya, kapan mau bubarin ini? Kapan? Kalau presiden bubarkan saja, untuk apa kita anggarkan? Karena anggaran komisi itu semua rata-rata ada di, ya kami masih minta ke DPR juga nanti. Nah, jadi sekarang udah kita nggak berkuasa lah, Prof, untuk bicara soal itu. Kami di DPR tiap hari teriak aja dicuekin. Nah sekarang kita berpikir bagaimana supaya kelemahan-kelemahan yang kami lakukan selama ini bisa terrealisasi, bisa langsung ke LSM. Tunjuk kami LSM mana, misalnya. Terus apa yang perlu dibantu? Sehingga untuk penganggaran kita bisa langsung. Sehingga kita bisa mulai, jadi komisi kami ini jadi semacam ngawasin gitu ya. Kan dia perlu dibuatkan juga. Nah ini kami perlu, karena bagi kami ini Jakarta ini sudah sangat bahaya nih. Ya, saya pun mulai takut ke dokter gigi gitu kan. Ya, karena kan dulu kan kita pengetahuannya kurang tinggi, pengetahuan kita kurang, jadi kita ditakut-takutin. Dulu salaman juga takut bisa seperti itu, orang-orang kita. Ya, saya ada beberapa teman yang meninggal karena ini. Baik-baik aja, sehat-sehat, gemuk sehat itu sehat sekali gitu. Tiba-tiba udah tuh, kita meninggal tau nggak? Sakit apa gitu? Diam-diam ya, nah ini jadi. Nah, kita jadi itu kalau udah punya pengetahuan itu oke, terus kita berpikir bagaimana Jakarta ini jangan sampai masa di atas nasional. Ini nggak heran juga sih memang Jakarta ya, tempat hiburannya juga di atas. Dan biaya hidup juga mahal ya. Ya tapi gimana caranya itu supaya kita bisa pasti mungkin dari KPAP bisa kasih komentar juga. Ya, tapi yang jelas kami bisa langsung. Ini nanti mungkin sebagai catatan dan mungkin bagaimana mekanisme yang legal yang cocok dengan situasi kita mungkin perlu dibicarakan. Kalau dia perlu masukan, itu kan Jadi saya lanjutkan. Silakan berikutnya. Oke, mengenai program layanan ini juga menurut saya logikanya gitu ya. Kalau melihat program HBS nasional dan juga termasuk Jakarta ini, sebetulnya kita tahu kok teorinya, bagaimana cara menanggulangi, tapi mempraktekkan itu yang sulit. Ya. Jadi kita tahu pencegahan primer dan penjangkauan kelompok risiko, terutama melalui promosi kondom, LJSS, dan program-program komplementasi lainnya. Itu efektif. Itu masalahnya teori efektif ya, kalau itu dijalankan. Tapi tergantung pada donor. Program kita pada donor. Jadi kalau saya lihat di list mengenai program mengenai MSP itu LJSS, singkatan dari layanan jalur suntik steril, kemudian ada rumah terapi, rumah metadon dan lain-lain. Itu semuanya kalau saya lihat sebagian besar itu donor asing. LSM yang menjangkau juga tidak donor asing karena masalah tadi. Dan program-program ini kalau dari segi teori
nggak akan menjangkau luas. Akan dalam tanda petik, program-program itu sifatnya lebih project based, bukan program dalam artian real program, project. Nah ini contohnya suatu saat beberapa setahun 2 tahun yang lalu ada pemotongan dana dari salah satu donor, langsung programnya terganggu, kolaps, LSM-nya berhenti. Nah ini saya jangan mengingatkan bahwa program-program kita justru program-program yang potensial untuk mempengaruhi epidemi rentan terhadap yaitu tadi donor asing. Kalau dia jadi kita sangat tergantung. Ya. Padahal tujuan tadi kan 70% dari program kita didanai oleh APBN, jadi mandiri. Ya. Jadi rekomendasi terutama ke Pemda 2 tahun ke depan bantuan donor asing itu akan menurun drastis, termasuk yang sekarang banyak membantu DKI itu Global Fund, kemudian HCPI pemerintah Australia, SAM pemerintah Australia, kemudian yang technical assistant ada UNAIDS, WHO dan sebagainya. Ya. Memang masih akan ada bantuan, tetapi secara signifikan akan turun. Dan kalau itu turun, program-program seperti LJSS, harm reduction dan sebagainya, siapa yang menangani? LSM-nya juga pergi pasti, karena dia nggak akan mendapat dana. Sementara kita nggak punya tenaga penjangkau, nggak punya tenaga lapangan. Jadi isu ini sebenarnya isu nasional dan di dalam internet kita banyak diskusikan. Mungkin yang programnya relatif maju itu justru Bali. Kalau kita bisa contoh itu sebetulnya juga bagus ya komitmennya dan orang-orangnya dia lebih sistem masyarakatnya juga mendukung. Nah, ini kita saya nggak tahu apakah ini masalah choice ya. Apakah kita ya silakan. Solusi begini, ini KPAP kita tugaskan untuk temuin LSM yang terima donor asing. Kita minta itu harus minta transparansi. Biasanya itu mereka lebih audit karena asing juga tidak sangat ketat. Nah kita minta supaya kita bisa siapkan anggaran karena kan Eropa semua ekonomi turun, pasti mereka juga turun dan seperti kita. Nah kita juga harus berusaha kalau memang itu ada seni yang bagus, kerja yang bagus, mesti mulai sekarang kita anggarkan untuk bantu mereka. Jadi tolong nanti KPAP tugasnya itu mengidentifikasi LSM ini, kasih kita datanya. Ya, bisa bantu gitu ya. Iya, saya rekomendasi kepada kami, jadi kami akan anggarkan untuk mungkin di perubahan juga bisa kita anggarkan kita uang langsung. Jadi mana yang mereka tidak bisa kerja karena ada hambatan donor asing ini, tutup. Jadi artinya yang namanya exit strategi itu dengan begini tapi begini. Iya. Jadi ada overlap. Iya. Oh nanti kan kami ada auditor juga. Kalau dia juga dapat dari asing, berarti kan LSM ini ada kelebihan uang. Ya. Kelebihan uangnya tentu ke depan, tahun depannya kami tidak perlu masuk lagi. Kita masuk lagi ke LSM yang kerja. Jadi lebih baik kita cari yang kerja, baru kita suntik dana. Kalau ada batasan LSM baru bentuk tidak mungkin, harus 3 tahun. Ya kita bisa lihat dia punya rekam jejak 3 tahun terakhir seperti apa. Itu kita sarankan seperti itu aja. Ini kira-kira perlu dianggarkan. Saya juga tim kita juga mendiskusikan, mungkin ini rekomendasinya belum masuk di sini ya. Tapi kalau toh nanti ada bantuan dari asing, lebih baik dana asing itu kita gunakan untuk capacity building. Tetapi untuk program-program rutin, layan rutin, saya kira karena itu justru yang sebetulnya kritikal. Jadi masih kita butuhkan, tapi untuk sifatnya capacity building. Ya, saya rasa ini penyajiannya silakan kalau pertanyaan. Sebetulnya sudah dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Tapi terus terang kami pada tahun 2008 diminta untuk mengembalikan uang yang telah digunakan oleh LSM sebanyak 268 juta. Kenapa? Sebetulnya kami membantu justru LSM, Forum Peduli AIDS dan lain-lain yang punya yayasan, punya notaris dan lain, tetapi tidak diperkenankan hasil
hasil pemeriksaan BPK. Itu karena apa? Kenapa tadi bertekankan? Karena itu dapat hibah kami. Iya, terus kami hibahkan lagi. Tidak bisa. Makanya untuk yang kasus seperti ini, hibahnya langsung dari kami. Kalau sampai ada pembelian barang, obat atau apapun, ada pengadaan barang, maka itu akan dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan. Ini peraturannya seperti itu. Jadi Ibu tinggal pilih saja mana RSETO langsung kirim surat kepada kami. Jadi lebih baik kalau bisa, kalau Bapak kan data sudah cepat ada. Bila perlu minggu depan sudah kirim surat kepada kami. Dia minta diajukan hibah. Tapi tentu kami akan berpatokan pada rekomendasi pada KPAP sama Prof. Budi. Mungkin dari ini juga ya, Bu ya, untuk kasih banding gitu ya. Jadi kita bisa ketahuan list mana RSM yang perlu kita bantu. Karena ada juga untuk RSM aji mumpung ini. Dengan kita mau aji mumpung. Nah, kalau habiskan untuk sekretariat untuk apa? Jadi ini yang penting. Kalau bisa sebelum depan langsung dari saya saya kira itu. Kemudian Pak, sebetulnya pada saat itu kalau saya sudah dipimpin oleh Pak Askesmas ya, bahwa RSM itu boleh langsung. Tapi saya juga nggak tahu di mana arahnya. Ternyata mereka akhirnya bilang nggak bisa, kembali lagi kepada kami. Sementara kami sampai memanggil Desa Mandiri, bagaimana caranya, karena mereka kan bisa. Terus banyak hal-hal yang mungkin nanti setelah ini memang kita berjanji mau membahas sama-sama supaya bisa dilaksanakan dan bisa diteruskan langsung kepada Pemprov. Itu satu. Kemudian kedua mengenai tadi RSM Pak, kami karena melihat bahwa sekian RSM tidak bisa akan berakhir masanya pada saat HCPI SUM tidak memberikan bantuan lagi. Kami sudah coba mencari jalan, yaitu dengan memberikan surat tugas karena mereka harus menjangkau di lapangan. Untuk sementara kita sudah mencatat mana-mana saja yang memang mereka bisa melakukan pendampingan, penjangkauan. Itu kami coba dianggarkan di 2013 ini, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kami mau melakukan uji coba yang tidak menyalahi ketentuan dan peraturan. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Budi, pada 2 tahun berikutnya maka semua dolar asing ada yang tidak ada yang menurun seperti halnya Global Fund. Global Fund itu mulai tahun ini kita diharuskan membiayai semua yang kemarin direkrut oleh Global Fund sebanyak 30% sebagaimana saya sudah laporkan pada Bapak. Jadi gini Bu, kalau kesalahpahaman dulu kenapa dia juga ditolak? Mungkin kawan-kawan di BPKD atau juga di Bapeda merasa kita kan sudah punya KPAP. KPAP ini semacam LSM-nya partnerannya kita. Untuk apa kalau mesti menghibahkan juga ke beberapa, mungkin dasarnya seperti itu. Ya kan sekarang kita sadar bahwa ini kan kerja seperti ini, kita butuh banyak orang proyeknya. Tidak bisa hanya KPAP. Nah itu betul BPN proyek, ya sudah kita akan hibahkan. Ya seperti rumah sakit, kita tidak mungkin mengatakan kami tidak mau menghibahkan alat kepada rumah sakit Islam. Fakta dia membantu kita. Rumah sakit Atmajaya, fakta dia bantu kita. Dia punya kelas 3-nya di atas 56%. Atmajaya malah di atas 75%. Kerja pendidikan. Ya kita hibah langsung supaya cepat. Karena ini tidak bisa tunggu. Jadi mengerikan juga Pak, kalau sampai ibu hamil sudah 2%, jadi tidak ada dampaknya saya kata dia Pak. Kita masih sanksi, jadi kita perlu membuat satu. Kalau sanksinya Prof ini sudah 2% apa belum gitu loh? Bukan. Kalau sanksi masih 0,02 masih. Baru laporan dari berbagai tempat, tapi belum sistematik. Jadi kan memang kebijakan pemerintah selama MKS belum melakukan surveillance pada ya saya pikir itu. Ya. Saya pikir apapun angkanya, tapi kita semua sudah sepakat di sini bahwa HIV/AIDS ini di Jakarta sudah sangat bahaya dan penanganan juga sangat buruk sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan Bali atau Thailand atau segala macam, kita itu masuk buruk. Kalau dibandingkan negara lain trennya turun, kita trennya naik, kira-kira gitu kan. Nah ini kan buruk. Nah kalau ini buruk, KPAP juga tidak sampai kerjaan sendiri. Ya kita sekeroyok bersama. Hanya yang penting bagaimana menentukan LSM yang benar-benar. Jangan yang LSM tanda kutip. Itu mesti rekam jejaknya 3 tahun yang lalu
Yang jelas kalau LSM yang belum berusia 3 tahun pasti ditolak. Dan kalau dia tidak punya akte pasti ditolak. Tidak punya rekening bank pasti ditolak. Itu udah pasti langsung. Ya. Biasanya gitu Pak, begitu kita bilang mau hibah, tadinya cuma 3 LSM, yang 5 LSM tiba-tiba jadi 50. Jadi jadi masalah itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Wagub. Apa yang disampaikan oleh Prof. Budi ini secara konseptual sangat membantu kita untuk melakukan analisis yang lebih mendasar gitu ya. Kalau masalah transfer kepada LSM ini menurut saya hanya masalah perihal, hanya masalah teknis saja. Tapi memang kita harus melihat masalah HIP di Jakarta ini secara lebih konseptual. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa DKI ini adalah ibu kota negara yang sudah cukup lama dapat melakukan atau melaksanakan program beasiswa itu, dan semua donor itu kalau datang ke Indonesia ini pasti Jakarta tidak terlupakan. Ya. Donor atau dana asing itu pasti datang ke Jakarta dan itu memberi dana kepada LSM di Jakarta itu sudah cukup lama. Jadi ini mungkin kalau bicara masalah dana maka Jakarta, Bali dan beberapa tempat Indonesia itu secara dana itu memang sudah cukup lama mendapatkan. Nah, sehingga saya ingin menekankan bahwa kita di sini ada isu dengan metodologi. Ada isu dengan pendekatan yang dilakukan. Ini salah satu refleksi yang juga harus diangkat oleh daerah, oleh pemerintah daerah. Bagaimana sebenarnya kita harus merespon ini? Apakah masalah skala? Ya, masalah skala itu kan masalah berarti belum banyak orang dapat edukasi, belum banyak populasi fungsi dijangkau dan sebagainya. Itu berarti masalah skala. Memang kita ada isu terkait skala dan juga kita harus ada isu terkait metodologi. Kalau dalam slide pertama dari Prof. Budi ini membantu kita untuk melihat sebenarnya kalau kita ingin memprioritaskan program penambah S, maka ada 2 blok besar saja, yaitu pencegahan dan yang kedua adalah pengobatan. Kalau kita bicara pencegahan, maka salah satu tantangan atau PR terbesar kita adalah bagaimana semua seks berisiko itu menggunakan kondom. Dan program yang ada saat ini harus dikatakan sudah cukup lama tidak berhasil memaksa para pria-pria yang berisiko tinggi untuk menggunakan kondom. Itu prioritas utama di situ kalau kita bicara blok pencegahan. Ya kan? Nah, untuk menciptakan bagaimana pelanggan itu atau pembeli seks atau siapapun yang melakukan seks berisiko itu bisa menggunakan kondom. Pak, saya potong. Ya. Dulu saya pernah dengar program, kan kita mengajarkan kepada si wanita penjajah seks ini untuk memaksa si pelanggannya menggunakan kondom. Nah itu sampai di mana program itu? Ini punya tantangan secara konseptual juga selalu akan terbentur dengan relasi sosial yang tidak seimbang antara pelanggan dengan pekerja seks. Pekerja seks selalu pada posisi tawar yang rendah, apalagi yang kalau yang di kelas-kelas menengah ke atas itu relatif ide menggunakan kondom itu diterima oleh pelanggan karena pelanggannya itu gitu. Tapi kalau kelas-kelas rawa bebek, kelas-kelas rawa malam, kelas-kelas seks di pinggir jalan, yang itu masyarakat miskin yang juga membeli seks, dan itulah sebenarnya tantangan terbesar. Tidak menggunakan kondom para laki-laki itu tidak nyampe, dan posisi tawar pekerja seksnya juga sangat lemah. Kondomnya gratis kan? Kondom gratis. Ya. Ada yang menyatakan ini masalah, ya ada apa namanya, ada konsultan asing jauh-jauh ke sini dibayar dengan program bantuan asing hanya untuk bilang kita bahwa ini terkait edukasi kondom yang lemah, terkait ketersediaan kondom yang tidak ada. Padahal kondom itu di Alfamart semua sudah ada Pak. Ya kan? Itu bebas dijual di mana-mana. Orang tidak ada hambatan psikologis untuk membeli kondom di Alfamart dan Indomaret. Masyarakat penghasilan yang rendah kan dia rugi beli kondom. Beli kondom sangat murah Pak. Dia beli seks nanti bisa dicek berapa sekarang di bisnis saja berapa seks 20. Kondom gratis pun tidak dipakai Pak. Tidak ada isu sebenarnya itu masalah kondom mengenai harga. Harga kondom paling yang mahal pun paling yang sutra itu saya agak belas 1.500 sama. Sementara dia beli seks mungkin 20.000, 30.000 atau ya mungkin 50.000. Jadi bukan masalah harga. Dan juga bukan masalah kayak edukasi. Ya memang kita ada tantangan edukasi ya, kita ada masalah edukasi. Tetapi yang kurang adalah kita atau program saat ini refleksinya adalah belum melakukan atau melaksanakan program yang afirmatif terhadap pelanggan itu, ya kan? Yang selalu diedukasi itu pekerja seks untuk menawarkan menggunakan kondom, memasang kondom, pakai mulut atau pakai cara-cara yang pelanggan tidak tahu. Prof bisa nanti kasih komentar ya. Sekarang persoalannya gimana mau ngajarin pelanggan mana yang mengaku? Masa saya ngaku saya pelanggan?
Jadi sekarang penelitian semakin membuktikan bahwa upaya kita selama ini kan pendekatan promosi kondom itu kan memberdayakan wanita muda saja, itu tidak akan berhasil. Oleh karena dalam praktek, dalam posisi hubungan transaksi, perempuan di bawah. Dia kalau menolak, pelanggan akan cari perempuan yang lain, kayak sir. Nah, cuma masalahnya seperti yang disampaikan Pak Wagub tadi, menjangkau laki-laki itu caranya bagaimana? Kalau dilakukan exit strategi pada waktu ya nggak mungkin. Oleh karena itu kita perlu pendekatan-pendekatan inovatif, misalnya ya, melalui tempat-tempat kerja. Jadi kan juga masuk pasti akan banyak posisinya, akan banyak. Jadi kan sebetulnya harus tantangan kita semuanya mencari strategi yang cocok inovatif menjangkau pelanggan ini. Pak Wagub yang kami banggakan, saya ingin menyampaikan dua ide tentang pendekatan afirmatif kepada pelanggan. Jadi kalau Pak Wagub mempertanyakan bagaimana kita mendekati si pelanggan, saya punya dua ide, Pak. Yang pertama adalah saya dibawa oleh Pak Ali Reza, Sekretaris Rakyat Selatan, dan Pak Dedi, Sekretaris Jakarta Timur. Jadi afirmasi yang dilakukan di tingkat bawah itu sudah ada. Misalnya nih, Puskesmas Ciracas, Pak, itu setiap bulan Puskesmas Ciracas itu mendapatkan pasien IMS 10-15 orang setiap bulan. Kemudian di Puskesmas Jakarta Selatan itu 50-70 pasien IMS, dan itu umumnya 60-70% adalah ibu-ibu. Nah, apa afirmasi yang dilakukan oleh Puskesmas adalah Ciracas itu Puskesmasnya itu konselornya akan telepon, petugas di khususnya akan telepon kepada suami. Bapak harus ke sini karena suami Bapak, ya karena istri Bapak ada IMS. Nah, mungkin laki-laki ini suaminya laki-laki, umumnya pelanggan setelah diedukasi, di konseling segala macam, ini konselor, wah ini pelanggan, ini pemeriksaan ini jajan duluan ini. Nah, apa afirmasinya? Begitu ada kasus-kasus IMS yang ditemukan di Puskesmas, itu Puskesmasnya itu akan nelpon kepada kita, bisa memastikan apakah Puskesmas punya akses nggak untuk nelpon orang, adakah anggaran Puskesmas untuk nelpon. Dan kalau laki-lakinya itu berkelit ke sana membantah atau menolak ini, Puskesmas akan bilang, Puskesmas harus bilang, kalau Bapak nggak datang, saya akan datang ke rumah bawa ambulans dengan sirinenya. Bapak mau pilih mana? Mau datang ke Puskesmas atau kami datang ke tempat Bapak? Ini sangat afirmatif, Pak. Di Puskesmas Jakarta Selatan juga melakukan hal yang sama. Ya. Kalau bukan Jakarta Selatan itu umumnya dia tidak sekejam Ciracas tadi, Pak, ya, tidak sekejam Ciracas tadi. Dia hanya meminta istrinya itu untuk mengundang suaminya untuk datang. Tapi afirmasi pada suaminya itu tidak terjadi di Puskesmas. Tapi itu sudah cukup baik karena konselingnya baik dan mayoritas pelanggan laki-laki itu suaminya itu datang. Tapi kalau suaminya yang pasien IMS-nya itu biasanya akan setahu istrinya. Padahal istrinya juga sangat perlu untuk dikasih, dikonseling segala macam. Ini ide pertama, Pak. Ide pertama bagaimana kita melakukan afirmasi terhadap pelanggan. Ide kedua, ini ide afirmasi ini ini mengundang debat juga, Pak. Mengundang debat hak asasinya, kemudian mengundang pertanyaan apakah cek layanan IMS di Puskesmas itu cukup detail, cukup teliti apa enggak. Gitu kan nanti kita bilang istrinya ada IMS, suaminya nanti kalau ini istrinya sama siapa, dia baik-baik saja. Padahal misalnya ada isu layanan pemeriksaan IMS yang tidak ada isu seperti itu, tapi saya pikir untuk Jakarta pemeriksaan IMS yang cukup baik. Itu ide pertama, Pak. Afirmasi kepada laki-laki pelanggan yang bebal tidak mau pakai kondom. Nah, yang kedua adalah Satpol PP, Pak. Satpol PP itu kan kalau raja umumnya selalu mengejarnya yang lemah-lemah pekerja seks, misalnya ya. Tapi pelanggannya itu juga harus diafirmasi. Pelanggannya yang ditangkap atau terjaring razia itu harus kita tes, Pak. Harus kita tes IMS. Dan kalau dia dites IMS, dia mesti dipaksa untuk ikut treatment. Nah, ini termaksa ini banyak orang tidak terlalu suka dan suka debat lagi ini melanggar hak segala macam. Padahal ada juga hak orang lain yang harus dilindungi. Saya bisa memperlihatkan misalnya ada produk hukum di Australia yang masyarakatnya lebih edukatif, HIV-nya lebih sedikit, tapi ada hasanah hukum atau ada hasanah aturan, ada otoritas pemerintah daerah maupun kesehatan untuk meminta orang untuk kesehatan itu, ya kan? Jadi kalau ada misalnya PP melakukan razia atau ada terjaring itu, bahwa yang dicari itu nggak usah kerja seks, lah kerja itu orang sendiri.
treatment. Nah, kalau kita punya program sudah mensasar laki-laki, maka itu akan memberi dampak yang lebih baik, ya, evaluasi lebih baik ketimbang ini sudah 20 tahun ini DKI Jakarta dapat duit donor, dapat duit dari mana-mana, sampai hari ini data-data menunjukkan peningkatan dan penggunaan donor masih lemah. Ya. Saya yakin kalau kita rapat-rapat lagi itu akan muncul ide-ide lagi yang lain bagaimana agar masuk dan berlaku. Saya membutuhkan kumpulan ekspresi seperti ini dan masih juga banyak pengalaman-pengalaman seperti yang lain. Kita kumpulkan, lalu mungkin kita cari yang cocok untuk konteks di Jakarta. Ya benar juga, kalau yang bulan-bulan itu udah nggak laku beda orang karena tahun lalu Satpol PP dijadiin tangkap PSK gitu kan. Dan di mana? Di Kemayoran aja. Wah, sebenarnya nggak laku tangkap ini bungkus sunter kali sunter mati lagi. Itu menarik itu. Saya pikir kita udah mesti bicara buat teknis lagi di sekarang. Kita bicara gimana ada aksinya apa. Jangan pikir uangnya dulu, minimal aksinya apa. Selama ini kita selalu mentok uangnya ada tidak. Uang nanti, yang penting sekarang aksinya apa. Supaya ini bisa diredam. Terima kasih Pak. Menarik sekali yang dipaparkan Prof. Budi. Yang pertama adalah bagaimana memang kita harus menyampaikan persepsi mengenai bahasa tadi Prof. Jadi yang penekanan yang disampaikan Prof tadi amat benar bahwa bukan pendekatan proyek tetapi pendekatan program. Menurut saya ini harus selalu pegang yang utama. Kemudian saya juga setuju seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya bahwa memang ada dua hal untuk blok besar yang harus kita tangani, yaitu dari pencegahan dan layanan. Yang untuk pencegahan walaupun sulit, saya tetap berpendapat bahwa hal itu tetap harus dilakukan. Pemberdayaan terhadap WPS itu tetap harus dilakukan. Nah, di sini tentu peran teman-teman LSM pendamping WPS itu yang harus kita dukung, karena pendekatan kepada mereka kan sulit, tidak semua orang bisa masuk. Sehingga bagaimana memberdayakan teman-teman yang ada di LSM pendamping ini, dan terus-menerus untuk diupayakan disadarkan bagaimana kalau mereka terkena penyakit akan merugikan dirinya dari sisi ekonomi. Itu harus, menurut saya tetap harus diupayakan. Kemudian mengenai LSM juga, sebenarnya teman-teman LSM ini amat sangat, kebetulan saya di layanan, amat sangat membantu sekali Pak. Karena untuk mencapai adherence pasien-pasien yang sudah diterapi ataupun untuk penjangkauan, ini teman-teman LSM ini amat sangat bisa masuk dan amat sangat berpengaruh. Sayangnya kadang-kadang ada program-program yang mungkin sebenarnya bukan porsinya LSM misalnya VCT. Mohon maaf, saya melihat bahwa banyak klinik VCT yang kalau kita tadi bicara soal mutu layanan tadi Prof, itu pemeriksaannya kan seharusnya ada lab yang kompeten, ada tugas kesehatan yang dilatih mendampingi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman LSM ini dilepas begitu saja di klinik VCT-nya tanpa ada pendampingan dari sisi tenaga medis, sehingga mungkin teman-teman akan kesulitan. Sehingga bagaimana sekarang teman-teman yang menjangkau tetapi kita buka jalur untuk bisa testing lebih mudah dengan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi apalagi kalau sekarang program secara nasional adalah kita dari sisi medis, dan kemarin kita bicara dengan Subdit, bagaimana agar testing HIV ini menjadi lebih biasa, bukan testing yang istimewa. Jadi mendorong orang untuk lebih mudah melakukan testing. Nah, ini bantuan untuk teman-teman dari LSM sangat berperan, karena mereka-mereka yang bisa menjangkau populasi-populasi kunci yang tidak bisa dimasuki oleh yang lain. Kemudian dari sisi adherence kami melihat bahwa kalau ada layanan yang bekerja sama dengan kelompok LSM untuk mendampingi sebagai manajer kasus, maka itu adherence-nya menjadi lebih baik. Karena dokter, perawat dan sebagainya sulit untuk memantau. Tapi kalau ada LSM pendamping, kita bisa tinggal bilang, tolong ini kok udah lama nggak kontrol, dia yang akan menyambut di sana. Menurut saya ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Itu ANPL mengenai
fungsi dan kerja yang jelas, kita tidak bisa lagi untuk mengetahui apa yang terjadi. Yang lain Pak Wagub, kalau yang prioritas mau 2% atau kurang, menurut saya PMTCT itu harus menjadi prioritas. Satu bayi HIV itu sudah terlalu banyak. Di rumah sakit RSCM, kalau nggak salah sekarang 300 anak. Belum rumah sakit yang lain. Nah, jadi alhamdulillah data lain menunjukkan bahwa teman-teman ODA wanita yang positif tetapi diterapi dengan benar, pada saat hamil pun diterapi dengan benar, dicegah, anak-anaknya kemudian menjadi negatif. Ini memperlihatkan bahwa program PMTCT yang benar dan baik itu akan mencegah lahirnya anak-anak dengan HIV positif. Jadi ini menjadi prioritas. Angkanya berapa, 2% atau kurang nggak penting, tapi kita harus mencegah bertambahnya bayi positif di DKI. Yang kemudian adalah untuk PMTCT, kalau kita hanya berkutat di layanan atau teman-teman ODA wanita yang positif saja, menurut saya itu sudah terlambat. Ada 4 prong yang harus dilengkapi untuk PMTCT, tapi kita belum optimal untuk bergerak di prong 1, di mana itu adalah di wanita, anak-anak wanita atau para wanita yang masih negatif. Nah, ini bisa melalui sekolah, bisa melalui pendidikan non formal, yang memang programnya harus kita buat mempunyai daya ungkit. Betul, kita sudah melakukan pendidikan ke sekolah-sekolah, tapi kalau dihitung dari jumlah murid, mungkin kita masih harus lebih banyak. Bagaimana kalau ada materi kesehatan reproduksi yang wajib diberikan di SMP, SMA, di DKI? Mungkin itu daya ungkitnya akan lebih besar. Menurut saya itu bisa menjadi prioritas untuk program ke depan. Satu lagi mengenai kesehatan. Dari Ikatan Dokter Indonesia, kami menganjurkan bahwa melalui POGI, Perhimpunan Obstetrik Ginekologi, bahwa di daerah-daerah endemis, sebenarnya untuk semua wanita hamil, kita menganjurkan untuk tes HIV. Sama seperti kita dulu menganjurkan CDRL dan DPHA. Ini terutama untuk daerah-daerah endemis. Kalau itu bisa menjadi aturan pemeriksaan HIV di wanita hamil di daerah. Tesnya berapa biayanya ya? Tes itu? Tes HIV itu 50.000. 50.000? Kalau bayar kan 50.000. Jadi menurut saya sesuatu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf, data di Bangkok memperlihatkan beberapa tahun yang lalu seluruh wanita hamil diperiksa 5% positif, Pak. Dan itu angkanya jauh. Artinya kita bisa mengatakan di tiap puskesmas ketika para ibu hamil memeriksakan kandungannya itu, kita langsung memberikan tes gratis. Ya, sudah ada kebijakannya. Ya, jadi saat ini Pak Wagub sudah ada kebijakan dari Menteri Kesehatan bahwa semua ibu hamil itu ditawarkan untuk tes sifilis dan tes HIV. Dan tentu saja kalau itu ditawarkan itu tidak hanya untuk tes, jadi pasti ada konseling atau ada slot untuk diskusinya. Nah, satu hal Pak Wagub, ini juga cukup membantu kebijakan Menkes ini, karena dengan kebijakan ini maka puskesmas kemudian termobilisasi untuk menjangkau ibu hamil, melakukan diagnosis ibu hamil, dan suaminya juga pelanggan bisa jadi. Nah, saya ingin menambahkan satu poin terkait LSM, Pak. Cukup banyak saya dengar kata ini, tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa secara hakiki LSM itu sebenarnya bukan pemberi layanan. Ya. Sebenarnya hakikinya LSM itu pressure group. Jadi LSM itu harus berdampingan dengan pemerintah. Dia sebagai pressure, kalau pemerintah tidak bekerja baik, ya dia tugas dia itu hakikinya memberi koreksi dari pemerintah. Dia bukan seperti pemerintah yang sama-sama memberikan layanan, ya kan? Jadi jangan sampai kita memberi dana pada LSM banyak untuk menjangkau orang-orang, padahal misalnya itu bisa dikerjakan oleh puskesmas, bisa dikerjakan oleh posyandu, yang itu adalah instrumen pemerintah. Jadi LSM harus kita kembalikan juga pada porsi hakikinya. Memang konteks Indonesia karena pemerintah enggan menjangkau populasi kunci, maka kita butuh LSM, ya kan? Tapi pada situasi di mana kita punya intervensi program di mana institusi pemerintah bisa melaksanakan, maka LSM kita beri peran yang lain, ya kan? Nah, terkait ini saya ingin menyampaikan ide ketiga, yaitu teman-teman di KPI Jakarta ini sudah, ya, Jakarta Barat, semua Jakarta ini mencoba melakukan pendekatan warga peduli, ya, menggunakan struktur yang sudah ada.
mana kira-kira yang kerja malam, mana yang yang pelaut, mana yang apa, iya kan? Ini memang tersensaris, tapi ada cara-cara kedua. Justru kami sedang mengarah ke situ. Kami kenapa ada seleksi promosi lurah camat? Ke depan tuh kami mendapatkan RT yang betul-betul memerhatikan. Karena satu RT cuma harus 30 rumah. Saya suka ingat iklan yang malam-malam Bu RT, anak saya panas. Ini loh termostes, masih ingat iklannya? Nah kita mengidamakan seperti itu. RT harus tahu persis. Siapa yang kekurangan ini kekurangannya, masa 30 warga, 50 warga Anda tidak tahu. Karena jangan jadi ketua RT dulu begitu. Nah ini kita mau lakukan sehingga kita bisa lihat data per RT. Dulu saya sampai suami ke kafe saya tahu. Waktu saya bupati kan kecil ya di Timur. Saya bisa dilaporin. Kalau misalnya sudah ke kafe SMP saya tahu persis. Karena RT laporkan bukan hanya soal rumah jelek segala macam. Saya tahu. Saya bisa telepon dia dikasih nomor telepon suami segala macam. Saya bisa telepon. Nah saya pengen Jakarta itu seperti itu. Baru kita tahu. Terus rumah kumuh kita habiskan. Tapi orang kumuh dia diusir, sedangkan dia tinggal di rumah susun. Jadi kita kontrolnya lebih gampang masyarakat. Kalau sekarang kumuh kan, nah di situ tidak terkontrol, dia sewa-sewa yang lagi petak-petak. Kalau kita bongkar di Waduk Pluit, dari Kali Jodoh pindah ke sana, super mewah bangunannya semua. Itu di situ. Jadi yang mesti, kenapa kesalahan lurah camat juga ada main sebetulnya. Anda mungkin langsung rumah jadi, emangnya Aladin. Itu semua setoran, PLN kasih listrik lagi, kasih PAM lagi. Ya siapa bisa masuk? Itu masalah kita aja mesti. Itu tugas kami lah. Kami terus bongkar terus nih. Tapi yang penting itu sudah ada, itu sudah bagus. Saya lanjutkan Pak. Jadi di Kuba Pak, itu konsep pendekatan teritori itu sampai orang obesitas di setiap keluarga itu Kuba itu punya catatan. Siapa yang obesitas di rumah itu dia sampai sedetail itu. Kalau Kuba periksa kesehatan dapat duit itu Pak. Iya Pak. Dan Kuba itu membuktikan negara yang GDP-nya rendah dibandingkan Indonesia, tapi tingkat kesehatannya bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Ya, Kuba. Nanti kalau Pak Wagub tertarik kita bisa lihatkan peta kesehatan dunia. Nah ini pendekatan teritori. Ini bisa disebut kejam, tetapi sebenarnya memang saya sengaja memasaknya secara kejam, tetapi sebenarnya di tingkat warga itu ada kearifan-kearifan cara-cara kekeluargaan yang baik bagaimana dia mengedukasi, memfasilitasi pelayanan, ya kan? Karena ini, nah kalau kita bisa menggunakan struktur yang kayak ini, itu pasti jangkauan skalanya lebih besar ketimbang LSM. LSM itu pasti skalanya kecil, sudah dibuktikan di mana-mana. Itu juga bahkan ada satu yang cukup lama bekerja di sini, pendekatan musik mahal dan sedikit, tetapi karena memang tapi bukan berarti LSM tidak dibutuhkan ya, ada wilayah-wilayah, ada area-area LSM kita bisa. Tapi kita bisa mengoptimalkan struktur sampai ke bawah RW, RT, ini menarik dan ini bisa diterobosan ya, terobosan untuk Jakarta bisa menjadi leading di Indonesia. Belum ada yang melaksanakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Wagub yang kami banggakan, saya dari LSM, saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wagub, terutama sampaikan pula bahwa ketika LSM yang bernaung, yang peduli HIV/AIDS itu ada wadahnya namanya Forum LSM Peduli AIDS Jabodetabek, yang syarat mutlaknya adalah mempunyai legal aspek Pak. Legal formalnya sudah ada dan dia pun harus direkomendasikan oleh LSM lainnya bahwa dia sudah berkiprah selama 1 atau 2 tahun aktif dalam HIV/AIDS. Ya. Permasalahannya adalah ketika kita bicara HIV/AIDS ada namanya lagi yang namanya jaringan komunitas. Jaringan komunitas adalah orang-orang yang memang populasi kunci termasuk organ yang ini juga butuh didukung, tetapi biasanya jaringan komunitas ini tidak mempunyai legal aspek. Nah ini yang mungkin akan kita godok bagaimana jalan keluarnya dengan teman-teman LSM. Namun
membantu memberikan alat CD4, membantu reagen. Nah, jadi saya pikir ini jangan juga diputus apa yang menjadi kapasitas dan kualifikasi dari LSM. Tadi solusi yang tadi yang tidak punya aspek hukum, dikabulkan saja untuk di KPAP. Kita butuh kerjanya. Ya, itu merupakan salah satu jalan keluarnya Pak yang kita. Terus satu hal lagi Pak, kami sangat sepakat untuk memberikan program afirmatif kepada LGBT kelompok laki berisiko tinggi. Namun yang kami rasakan Pak, sebenarnya di dalam manajemen layanan IMS, khusus IMS, itu ada pendekatan dengan cara melakukan pemeriksaan atau pendekatan kepada mitra seksual. Mitra seksualnya tidak hanya suami, tetapi pasangan seksnya. Di Jakarta sudah menjadi rahasia umum, tidak harus suami, tapi pasangan seksnya. Nah, untuk pasangan seks mungkin bisa seperti tadi afirmatif, tetapi ketika dia terikat oleh perkawinan, yang harus kita pikirkan adalah lembaga perkawinan itu. Tentunya kita juga tidak mau, karena orang periksa ke puskesmas, periksa IMS, kemudian semua kantor KUA akan penuh karena permintaan yang bercerai dan tidak bisa menerima bahwa pasangan seksnya melakukan transaksi seks. Jadi mungkin konsep ini harus juga dimasukkan konsep-konsep dari unsur agama. Ya, jadi pendekatan yang tadi dilakukan juga ada dampaknya. Ini dari tahun 2002 Pak, pendekatan manajemen IMS dengan melakukan pemanggilan kepada mitra seksual. Akhirnya dampaknya adalah perceraian lebih banyak. Nah, kita tidak mau seperti itu. Dan KPAP sedang menggodok juga Pak untuk di Lensra yang akan datang. Kita menggodok tentang formulasi bagaimana membuat program yang afirmatif. Nah, kemudian juga Pak yang ingin saya sampaikan bahwa untuk LDP ini tadi apapun namanya kayak warga peduli AIDS gitu ya Pak ya, warga peduli AIDS apapun namanya, kita sedang menggodok yang meningkatkan peran RT RW melalui WPA, warga peduli AIDS. Jadi nanti kedepannya memang awalnya mungkin ini akan distimulasi oleh peran teman-teman LSM penjangkauan di lapangan, yang bagaimana setiap ketua RT punya 3 perangkat. Pertama, dia bisa mengidentifikasi tempat-tempat di lingkungan di wilayahnya bahwa ada hotspot atau daerah yang bertendensi bisa menularkan. Itu termasuk peran ketua RT, peran pertama yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Peran kedua adalah dia mengajak orang-orang yang teridentifikasi berperilaku berisiko untuk ke tempat layanan. Peran keduanya. Nah, peran ketiganya adalah bagaimana yang tidak berisiko tinggi ini diberikan edukasi agar dia tidak berperilaku berisiko. Itu merupakan salah satu konsep yang akan kita godok itu dalam warga peduli AIDS. Saya rasa itu sementara. Dan tadi kalau ada pertanyaan VCT Pak, di DKI Jakarta VCT boleh dibilang relatif gratis Pak. Yang bayar itu hanya bayar registrasi. Bahkan beberapa layanan juga memang benar-benar menggratiskan. Kenapa? Karena kita ingin meningkatkan cakupan yang VCT. Kalau di Jembreng kan artinya istilahnya itu dibiayai biaya yang diperlukan untuk satu layanan VCT dengan menggunakan 3 reagen dengan rapid test yang sudah dilakukan di puskesmas itu antara 50.000 sampai dengan 90.000 dana yang harus dianggarkan. Tetapi di layanan sampai saat sekarang di puskesmas itu hanya membayar registrasi karena memang ada beberapa puskesmas yang memang masih didukung oleh donor. Nah, dalam hal ini KCP juga sudah mempersiapkan, setahu saya kami sudah mengusulkan sebagai tim asistensi bahwa kedepannya apa yang didukung oleh donor ini sedikit-sedikit akan didukung oleh dana APBD. Sehingga insya Allah untuk teman-teman yang membutuhkan layanan VCT tidak lagi ada isu bahwa VCT itu mahal. Yang mungkin mahal yang menjadi isu adalah tadi yang Bapak sampaikan bahwa ibu hamil harus diperiksa. Kalau kepentingan ibu hamil yang harus diperiksa, perencanaan kehamilan pada perempuan yang HIV positif dan transplantasi organ itu diperlukan pemeriksaan yang lebih spesifik dan memang lebih mahal. Pemeriksaan viralog berkisar antara 800 sampai dengan 1.250.000. Nah mungkin ini yang menjadi PR kita untuk bisa menekan tidak hanya pada perempuan hamil, tetapi bagaimana perempuan yang HIV positif
kehamilannya. Karena perempuan yang HIV positif sangat dimungkinkan untuk tidak melahirkan anak yang HIV positif. Karena ada kejadian yang perempuan HIV positif melahirkan HIV positif hanya 25-45% saja. Demikian Pak, terima kasih. Ini karena saya masih ada rapat saya geser maghrib ini yang belum saya Pak Balwan akan mendengarkan. Prinsip kita sepakat KPAP akan sama Prof. Putih mungkin dari ID juga ya, di RSM kita ingin teknis-teknis ini kalau sampai donornya tidak kasih 1-2 tahun, nah kita mesti siapkan berapa. Tapi ini betul-betul kita harus saling cross check, bukan aji mumpung. Nah, lalu puskesmas bagaimana? Nah itu yang penting. Kita akan ada anggaran perubahan gitu ya. Nah itu bisa siapkan dari sekarang sebetulnya. Saya kira itu yang lebih penting. Kalau soal teknis, saya kira Bapak Ibu lebih pengalaman apa-apanya. Tinggal sekarang harus diformulakan kenapa meningkat. Tadi kan ada sesuatu yang salah di kita. Kalau negara lain turun, kalau semua tidak berministarnya. Maksud saya bukan mau saling menyalahkan. Maksud saya salahnya di mana yang kita perbaiki. Gitu loh. Kalau cuma sekedar ngomong terus begitu, ya kira-kira. Pak, kalau saya masih berpendapat bahwa sebenarnya peningkatan ini karena sekarang organisasi menjadi lebih baik. Jadi ini baru fenomena yang kita berpecah. Sampai 50 tahun ke depan, ini masih akan meningkat, Pak. Ya. Tapi sesudah itu kita kembali bisa landai atau turun. Ya Bu, itu dua hal begitu. Itu kalau HIV-nya meningkat, itu sesuai dengan poin yang disampaikan kemudian tadi. Jadi kalau HIV meningkat itu memang bagi kinerja program bagus bisa menunjukkan. Tapi kalau MS-nya meningkat dan itu dari pekerja seks, dari pelanggan, dari seluruh lama itu berarti memang kita program belum berhasil. Nah saya sebenarnya sama pendapat saya dengan Ibu Maya ini, ya Ibu Maya ini memang afirmasinya itu sesuatu yang wajib ya. Tetapi caranya bagaimana memang itu ada bisa dipikirkan, jangan seperti ciracas yang kejam, tapi bisa. Dan itu teknis itu cara-cara atau pendekatan berbasis RW itu semua itu adalah teknis yang bisa dihaluskan. Tetapi bahwa afirmasi suaminya pelanggannya itu harus ada, ya kan? Tadi yang pengen ngomong tadi. Lani. Boleh. Singkat aja ya. Ya, jadi saya setengah jam. nama saya Khairul Amri dari program SUM 2 Pak. Jadi kita memberi dukungan intervensi dan toxic building kepada LSM Pak. Jadi saya mengapresiasi rencana Bapak untuk meningkatkan dukungan kepada LSM dan juga bagaimana LSM punya kemampuan. Dan satu hal yang mungkin saya memberikan usulan kepada KPAP seperti di rekomendasi ini untuk mengintensifkan koordinasi Pak, koordinasi berkaitan dengan kerja-kerja LSM Pak. Jadi sebelum kita memberikan nanti, kita sudah punya data LSM itu bekerja di mana dan siapa yang ditujunya gitu. Dan kami sudah memberikan data kami untuk program di seluruh Indonesia ke KPI nasional ke Pak Kolik ya. Jadi saya juga akan memberikan data DKI kepada Ibu Keuangan. Jadi harapannya nanti sebelum itu akan diberikan, itu kita punya data Pak, data dan juga detail yang sangat lengkap itu LSM-nya apa, kerja di mana, komunitasnya apa, gitu, wilayah di mana di DKI kita punya data, sehingga KPAP bisa mengarahkan, misalnya daerah-daerah mana yang berdasarkan data itu belum dijangkau, sehingga kasih saya juga satu kopinya selain ya. Oke. Jadi yang masih ada isu sekarang Pak, bahwasanya LSM ada juga yang menjangkau daerahnya itu dan juga donornya mungkin ada beberapa. Kemudian daerah yang dijangkau masih itu gitu. Jadi itu yang perlu didata oleh KPAP melalui koordinasi intensif Pak. Terima kasih. Satu lagi. Boleh. Baik, terima kasih Pak Wakil. Saya Lenny Sugiharto dari Yayasan Serikandi Sejati yang sudah 13 tahun menangani waria DKI Jakarta. Dan kami dari tahun 2002 didanai oleh pemilihan internasional USAID. Kemudian tahun 2009 kami start ada audit. Kemudian kami dilanjutkan lagi tahun 2010 sampai saat ini oleh SUM 2. Tetapi yang diharapkan dari lembaga donor adalah agar LSM ini sustainable, jadi berkelanjutan. Tetapi kami tidak mendapatkan bagaimana supaya sustainable program itu sustainable. Tapi kami mempunyai komitmen walaupun
dalam start 1 tahun itu kami tetap berjalan mendampingi teman-teman waria baik siang ataupun malam, dan juga kami mendistribusikan outlet kondom di setiap lokasi-lokasi waria Mejeng. Jadi kami siapkan kondom di tempat kamar-kamar baik itu wanita ataupun waria di tempat lokasi. Jadi dampingan kami tidak sulit untuk mendapatkan kondom tersebut. Dan kami juga cukup bergembira Bapak memberikan lampu hijau kepada kami untuk bisa kami akses di dalam menangani waria ini. Dan kami juga cukup bersyukur kepada Kemensos telah memberikan bantuannya berupa nutrisi selama 1 tahun untuk dampingan kami, dan yang akan datang juga kami dari Dinas Sosial mendapat bantuan berupa buku tabungan untuk oda. Jadi selama ini ya kami cukup diperhatikan, dan juga untuk sustainable inilah yang kami harus kami bisa masukkan dari Bapak seperti itu Pak. Terima kasih. Saya kira mungkin tugasnya untuk mengetahui tadi ya, seperti direksi apa kerja yang LSM ini ya jauhnya. Oh udah baik. Pak saya harus jalan nih Pak, saya udah ya jam 5 sudah rapat tadi. Sedikit aja Pak Pak ya. Jadi Pak yang lain pendekatan LSM, sebetulnya saya dengan Pak Karol itu pendekatannya cukup budaya. Di ruang itu ada seksi tes. Nah kalau ini kita berdayakan, saya pikir itu bisa diatasi. Contoh sekarang di Grogol itu sudah mulai dia masuk ke panti waktu izin. Yang sebetulnya tanda kutip adalah tempat seperti Siapa masuk ke diri? seksi kelas Grogol itu sudah masuk ke panti izin ya. Jadi artinya dia sudah mulai menjangkau. Kalau saya kalau ini diberdayakan, saya pikir nilai itu sudah cukup. Saya pikir pendekatan pemerintah. Ya, yang penting ini aja. Saya setuju dari kita kerja saja. Berarti kita asumsikan selama ini sudah oke. Memang belum ada koordinasinya. Ya sampai itu perlintingan gitu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu. Yang mau teruskan silakan Pak. Saya mau permisi Pak. Kasihan yang sana nunggunya. Terima kasih.